Halo teman-teman Shinobi, perkenalkan nama saya Rafif di channel Suka Peps, dan di video kali ini saya akan membahas anime Boruto Next Generation episode 175. Dan sudahkah kalian menontonnya? Kalau sudah, mari kita bahas 5 fakta menarik di episode 175 ini. Dan di episode 175 ini benar-benar layak menjadi episode terbaik untuk penutup aktuasi Kara, di mana di episode yang berjudul Melampaui Batas. Kali ini Boruto dan tim 7 benar-benar dipaksa untuk melampaui batas mereka sebagai ninja kelas Genin. Semua itu demi bisa mengalahkan anggota Inner Kara bernama Dipa yang benar-benar menjadi momok sejak arc ini dimulai. Dan selain itu, kita juga disuguhkan pertarungan Sannin legendaris Orochimaru yang juga berhadapan dengan anggota Inner Kara yaitu si Victor. Selain itu, balutan animasi yang luar biasa membuat episode 175 ini benar-benar menjadi salah satu anime yang terbaik. Nah, kira-kira ada hal menarik apa saja di episode 175 kali ini hingga layak menjadi salah satu episode terbaik anime Boruto? Dan gak usah banyak lama-lama lagi, langsung saja. Oh iya, tunggu dulu. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah subscribe tonton terus video lainnya dari channel ini. Dan berikut fakta menarik yang pertama, yaitu Orochimaru versus Victor. Seperti yang sudah dibocorkan, kita akhirnya yang bisa melihat Orochimaru bertarung kembali. Dan di sini ternyata sel Hashirama tersebut adalah milik Orochimaru. Di pertarungan ini pada awalnya Victor memamerkan kemampuan regenerasinya, di mana dia bisa menembuhkan kepala yang putus. Namun lawannya adalah Orochimaru yang jauh lebih sempurna kemampuan regenerasinya. Pasti melongo si Victor ini. Pada akhirnya Victor justru kalah karena dia terhisap oleh pohon Shinju buatan sendirinya. Dan apakah Victor benar-benar tewas di episode ini? Di mana kita tahu bahwa Victor dibunuh oleh Kenshin Koji menggunakan jurus apinya, lupa saya namanya. Jurus api Katon Shinkara. Ya, koreksi. Dan mungkinkah Victor masih bisa meloloskan diri? Mungkin bisa, dan dibunuh oleh si Kenshin Koji untuk kedepannya. Dan next, fakta menarik yang kedua yaitu kemunculan Mitsuki. Fakta menarik kedua ini cukup mengejutkan, di mana semua tebakan fans selama ini benar mengenai anak misterius yang dibawa Orochimaru. Mitsuki bisa sembuh lagi berkat donor organ dari Locke, dan karena itu dia bisa datang dan bertarung bersama Boruto dan Sarada untuk mengalahkan Dipa. Dan sebelumnya saya membuat video tentang siapakah sosok misterius yang dibawa oleh Orochimaru, dan saya menebak antara ketiga orang itu, yaitu Uchiha Shin, Zuko, dan Mitsuki. Dan ternyata yang dibawa adalah Mitsuki. Sungguh saya tidak kaget. Dan next, fakta menarik yang ketiga yaitu inilah fakta menarik yang paling epic, yaitu Sarada bangkitkan Sharingan 2 Tomoe. Akhirnya kita ditunjukkan Sharingan Sarada memiliki 2 Tomoe. Sarada akhirnya memiliki 2 Tomoe dan bisa membangkitkannya bukan dengan tragedi, tapi dengan semangat yang meluap-luap demi melindungi teman dan mimpinya. Sharingan ini bangkit saat Sarada dengan berani melindungi Boruto dari serangan Dipa, dan saat dia bertekad tidak akan kalah atau mati karena dia ingin menjadi Hokage, Sharingan 2 Tomoe-nya akhirnya bangkit. Kata-kata Sarada cukup membuat kita nostalgia dengan kata-kata Naruto kecil yang selalu ingin bilang menjadi Hokage. Aku ingin menjadi Hokage. Oke, dan akhirnya menjadi Hokage sesungguhnya. Wow.
Semangat untuk Sarada, semoga menjadi Hokage selanjutnya. Dan next, fakta menarik yang keempat yaitu Dippa punya mode Kamen Rider. Nah, kalau yang ini cukup tidak disangka-sangka, di mana Dippa memiliki mode armor yang mirip dengan Kamen Rider Double dengan armor hitam dan putih. Wujud ini muncul setelah Dippa kewalahan melawan Boruto yang menggunakan Asuku Rasengan. Juga karena dia marah karena pohon Senju dilelehkan oleh Orochimaru saat melawan Victor tadi, guys. Dan di sini modenya sangat keren, walaupun sangat aneh tapi keren menurut saya desainnya. Dimana separuh hitam, separuh putih. Dan hanya kedua matanya saja yang kelihatan. Seperti prajurit tempur. Keren si Dippa ini. Dan untuk next, fakta menarik yang kelima yaitu Rasengan gabungan tim 7 hancurkan pertahanan terkuat Dippa. Nah, akhirnya kita mengetahui kenapa Dippa tidak pernah muncul di manga. Ternyata Dippa berhasil dikalahkan oleh tim 7 dan akhirnya terbunuh oleh ketiga bocil ini. Tim 7 berhasil mengalahkannya dengan bermodalkan tekad kuat dan kerjasama. Dimana saat Boruto memaksa untuk memakai Asuku Rasengan keduanya, dia dibantu Mitsuki dan Sarada yang ikut menyalurkan cakra untuk memperkuat Rasengannya. Hasilnya pertahanan terkuat Dippa dengan mode Kamen Rider hancur yang membuat Dippa terluka. Adegan ini cukup menjadi adegan pertarungan yang cukup epik, di mana animasi yang ditampilkan sangat luar biasa. Bahkan banyak fans yang memuji jika ini adalah episode terbaik anime Boruto setelah terakhir pada episode 65 saat Naruto dan Sasuke melawan Momoshiki. Dan menurut kalian gimana? Keren gak? Kalau menurut saya sih sangat keren sekali, bahkan dimana pertarungan yang sangat hebat dari kedua pertarungan tersebut. Dan saya akan membahas tentang spoiler Boruto episode 176. Dan bagi yang tidak suka dengan spoiler, harap meninggalkan videonya. Dan jika Anda masih penasaran dan ingin tetap di channel ini, maka simak pembahasannya. Boruto episode 176 berjudul Penguncian Gerbang A sampai N, rilis pada 29 November 2020. Setelah pertarungan sengit di Lab Victor, tim 7 akhirnya kembali ke Konoha. Berdasarkan laporan dari Konohamaru dan rekan-rekannya, organisasi misterius bernama Kara sepertinya memiliki mata-mata di luar bernama Outer. Ada indikasi jika para Outer telah menyusup ke 5 negara besar shinobi. Hokage ke-7 Naruto yang mendengar kabar tersebut langsung berkomentar bahwa mereka kini harus mengatur secara ketat orang-orang yang akan datang dan pergi demi keamanan desa. Sebagai Hokage, dia merekan tanggung jawab untuk melindungi desanya. Meskipun begitu, Naruto tidak bisa memutuskan semuanya sendirian. Dan pada saat itu Naruto kebetulan melihat Boruto dan genin muda lainnya yang mengingatkannya pada sesuatu yang penting. Nah, dari bocoran tersebut kita dapat menyimpulkan jika episode 176 akan memperjelas apa itu Outer Kara dan bagaimana cara mereka bergerak. Sudah tidak sabar kan kalian menanti organisasi Kara ini? Saya juga. Dimana jika kalian juga membaca manganya, kalian tidak mendapat penjelasan detail apa itu Outer, dan mungkin saja akan ada orang yang mencurigakan yang muncul di episode kali ini. Dan sebentar lagi Alkau akan dimulai di bulan Desember. Kita tunggu saja kehadiran Ao ini di anime. Nah, itu dia 5 fakta menarik anime Boruto episode 175 yang berjudul Melampaui Batas.
Dengan selesainya episode ini, maka selesailah pula aktuasi Gaara yang cukup panjang. Dan mulai minggu depan akan dimulai Tanstasi dengan 2 filler sebelum akhirnya pada episode 178 Wadah akan resmi dimulai. Dan sedikit tambahan spoiler Boruto episode 176. Jadi saya Rafif, cukup sekian video kali ini. Bye. Oriwah Nanda.